apa, tetapi memang di situ ada ketidakadilan ya dari vonisnya itu. Ketololan lawyer ini kelewatan 10 tahun ya. Yusuf Roni saja tahanan politik zaman Orba saja kalah. Yusuf Roni itu cuma 7 tahun ya. Itu tahanan politik ya. Tuntutannya nggak 7 tahun, itu dihukum lebih berat daripada tuntutannya. Yusuf Roni itu kalau nggak salah ya. Saya pernah baca kesaksiannya itu. Dihukum lebih berat daripada tuntutannya. Nah, ini KC 10 tahun. Ya vonisnya kira-kira 6 tahun. Ya, luar biasa di akunnya kita makin mantap ya. Kita akan bagi-bagi minyak goreng gratis ya. Nanti tanggalnya masih ditunggu ya. Ini sedang cari tangki ya, sedang cari mobil tangki karena kita mulai Surabaya dan Jakarta ya. Oke, saudara-saudara, hari tema ini 10 tahun KC ya. Nampaknya setelah dituntut 10 tahun Ibu Pertiwi berduka ya. Berduka bukan karena KC martir, bukan ya, tapi karena ada ketidakadilan ya terhadap kasusnya KC dan Yahya Waloni. Dan dukanya itu ditunjukkan ya kemana? Ya ke orang Padang akhirnya. Wah, di mana? Kenapa nggak di Ciamis ya? Kalau di Ciamis nanti KC-nya ikut mati nanti. Kasihan. Nah, makanya di Padang ya. Ibu Pertiwi berduka ya, makanya jadi bencana. Apalagi ya kemudian itu jomplang banget ya. 10 tahun buat KC itu adalah hukuman terlama dari penistaan agama ya. Tuntutan terlama. Belum pernah ada di Indonesia sejarahnya. Ini KC ini pecah rekor ini. Tinggal nanti vonisnya berapa? Kalau 2/3 dari masa tahanan kan berarti 7 tahun kan? 7 tahun nih KC ini bisa divonisnya nih. Tapi mungkin paling cuma 6 tahun ya. Kemarin teorinya kita kan 6 tahun kan dari kemarin. Kenapa? Bisa. Artinya lebih dari 50%. Mungkin jaksa diam. Yang penting lebih dari separuh tuntutan. Ya, jadi 6 tahun. Jadi bisa jadi ya. Bisa jadi. Artinya 3/5 ya. 3/5 dari ini. Harusnya 2/3. Biasanya kalau 2/3 jaksa bisa banding. Ya, tapi saya kira jaksa nggak mau banding berapapun vonisnya hakim. Saya kira 6 tahun lah ya. Tapi kalau 8 tahun kelewatan lah. Ya, nggak mungkin lah. Wah, hakimnya kerasukan setan itu kalau 8 tahun. Ya, dugaan kita dari kemarin itu 6 tahun ya. Kira-kira 6 tahun. Cuman kembalikan. Jadi tuntutannya 10 tahun ya, karena kan gara-gara kemarin ada kasus-kasus si Jenderal Edan itu kan, si Napoleon Bonaparte itu kan. Hari ini temanya 10 tahun KC ya. Ibu Pertiwi berduka cita bukan karena KC sebagai martir, tetapi karena ada ketidakadilan antara KC dengan Yahya Waloni. Kenapa? Karena lawyernya kemplu, goblok. Ya. Padahal yang laporin, nah itu tadi saya bilang, karena bagi lawyernya si KC, si Komarudin ini, KC ini hanya sebagai panggung politik buat dia. Dia enggak urusan. Berapa kali Pak Putih dan saya ya kita udah mau tolong KC ditolak ya kita, dia nggak mau. Berapa kali tolak dia nggak mau, dipersulit ya, bahkan saya difitnah ya, pertanyaannya uang yang 400 juta itu kemana? Sudah habis, sudah raib. Kenapa ya? Udah punya uang segitu banyak. Saya kalau punya segitu banyak 400 juta nggak mungkin KC 10 tahun, nggak mungkin. Oh, Anda nggak mungkin percaya saya. Orang kena narkoba saja, Anda nggak perlu banyak-banyak kok, apalagi kasusnya KC, kasus cek remeh. Ya, kasus cek remeh. Cuman karena dari awal lawyer itu belagu, memang dijadikan panggung. Mereka tujuannya mau sidang. Kalau saya nggak mau sidang, sebelum sidang lepasin dulu. Nah, akhirnya sidang itu nanti adalah sebuah panggung sandiwara. Wah, punya 400 juta, apalagi di rekeningnya KC juga gendut ya. Kemarin kan sempat ada isu di rekeningnya KC sendiri ada sekitar 600 jutaan. Ya kan? Wah, kalau punya rekening segitu banyak, akhirnya buat foya-foya sama lawyernya, sama buat foya-foya Saifuddin dan lawyernya ya. Sama anaknya KC. Wah, saya nggak kebayang dah. Sampai mau ngomong apa, tetapi memang di situ ada ketidakadilan ya dari vonisnya itu. Ketololan lawyer ini kelewatan 10 tahun ya. Yusuf Roni saja tahanan politik zaman Orba saja kalah. Yusuf Roni itu cuma 7 tahun ya. Itu tahanan politik ya.
tuntutannya nggak 7 tahun, itu dihukum lebih berat daripada tuntutannya. Yusuf Rawon itu kalau nggak salah ya. Saya pernah baca kesaksiannya itu. Dihukum lebih berat daripada tuntutannya. Nah ini KC 10 tahun. Ya vonisnya kira-kira 6 tahun. Ya, kira-kira 6 tahun. Kemudian KC kalau mau bebas ya kudu banding, tapi duitnya habis nanti. Tapi duitnya ada enggak? Sekarang urunan lagi, siapa yang mau urunan? Ya, siapa yang mau urunan lagi buat KC? Ya siapa nggak jelas, mungkin banyak orang bersimpati, tapi siapa masalahnya nggak jelas. Penggunaan pendanaannya nggak jelas semua, ya kan, buat apa segala macam nggak jelas. Nah, Jadi Pak Paul, ya Pak Putih, apa yang kita sampaikan jauh-jauh hari sebelum mulai ada kelanjutan penyidikan, sidang dan seterusnya, ya semua kan sudah kita bahas sampai dia udah terjadi, sekarang dipindahkan. terjadi semua yang kita ngomong tuh. Aduh, Terjadi. Kita bukan nyumpahin, kita bilang kalau ini prosesnya berjalan, dapat 5 tahun aja jagoan, itu kan terbukti, Pak. iya, Jadi ini lawyernya abal-abal, punya kepentingan tersembunyi, anaknya ikut-ikutan. Si Abi juga nggak kelebihan kerjaan kan? Kita sudah ngemis-ngemis supaya kita yang ambil alih, malah kita dianggap macam-macam. Jadi kita bukan dalam tanda kutip kita kita menyampaikan kemarin-kemarin itu enggak tanpa pertimbangan, kita analisa loh. Yang ya, kami sampaikan itu teman-teman, kita analisa. Makanya kami ngebet banget, kami mau ambil alih dengan berbagai macam cara, kirim tim siluman. Tapi ternyata kan memang dasar dablek ya. Makanya paling cocok disebut kalau bodoh jangan ketololan. Kalau ya kita nggak bilang mereka bodoh, cuman kita bilang kalau bodoh jangan ketololan. Akhirnya kan korban. Saya sampai pilu saya sampaikan ke anaknya, ya, tolong diperhatikan, ya. Tapi itu sudah begini mau bilang apa lagi? Paling kalau kalian udah tutup buku, kami judicial review ya. Tapi kami tidak mau pakai ya, kalian lagi tapi walaupun mau berapa lama? lama, masuk nggak bisa langsung. Ya, tapi ini kan putusan udah nggak bisa diganggu, tinggal kita lihat aja apa yang akan terjadi. Tapi inilah ya, tim lawyer, ya, seandainya kalian mengerti tujuan kami sebenarnya untuk menyelamatkan Pak MKC, penyesalan yang kalian sekarang salahkan si A, salahkan hakim, salahkan polisi, udah nggak ada guna lagi, bos. Bos, dengar bos, kagak ada gunanya lagi. Lu kagak mungkin bisa buat bubur jadi padi, jadi beras saja kagak bisa. Jadi nasi apalagi, ayo. Ini yang kami sampaikan. Kami melihat ketimpangan dari waktu start di penyidik. Ya, kita mau diproses saja ditanya, apakah Anda sehat? Sebenarnya di situ kunci besar bagi tim lawyer. Bilang tidak sehat. Kenapa? Dikasih makan tinja, bos. Mana mungkin sehat, iya. Mana mungkin sehat. Kemudian Ada orang. dibantarkan. Kita bantarkan, kita analisa secara tertulis. Bukan ngomong, ini kasus hukum. Harus ada bukti tertulis dari tim dokter. Analisa tertulis. Tapi kalau ngomong-ngomong ya begini akhirnya. Ya, sana bantah, sini bantah. Kocis jadi korban. Nah ini kan, ini jangan terulang lagi lah ya. Yang begini-begini ya. Jadi kami itu sebenarnya nggak punya kepentingan apa-apa ya. Saudara, bukan ini bukan. Tapi kami melihat ada ketimpangan hukum. Itu yang kami mau bantu. Bisa ada jalan keluar. Ada metodenya. Buktinya apa? Semua analisa kami itu benar. Satu pun tidak ada yang meleset. Ya. Satu pun loh, ingat ya. Bahkan kami yang di luar bisa tahu itu akan dibawa ke Ciamis. Ya. Masa tim lawyer semua kagak tahu, iya, masih ngotot. Di Zoom ini juga yang kasih tahu, ada yang kasih makan dan di Zoom ini juga yang kasih tahu bintang 2, halo. Tapi inilah yang terjadi ya. Jangan cari-cari lagi si A, si B, si C, no.
kalian sudah mengerjakan tugas kalian, hasilnya nihil. Jangan salahkan lagi ini itu. Jangan bilang tuntut ini, tuntut itu, untuk saksi ini itu. Karena itu sudah real secara hukum sah. Secara hukum sah. Tapi kalian kowar-kowar. Kowar-kowar itu nggak ada gunanya, bos. Ya, putusan akhir ingkrahnya kita lihat. Ya, tapi sekarang ini sudah terjadi semuanya. Apakah mau diulangin lagi untuk kasus-kasus hukum selanjutnya? Bertobat, bos, bertobat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Demikian, Pak Paul. Memang kasusnya KC ini memang menjadi presiden buruk ya, presiden buruk bagi Indonesia karena kebodohan lawyer. Itu bodoh banget ya lawyer ini. Saya baru tahu ada lawyer sebodoh ini ya. Lawyer Prodeo kemarin sore aja nggak sebodoh ini. Sudah minta maaf 2 kali padahal KC ya. Sudah sampai jual diri minta maaf ya. Padahal kita bilang minta maaf, KC minta maaf mah udah kelar, saya bilang. Makanya saya bilang percuma minta maaf. Nggak akan bisa. Karena itu judulnya bukan masalah maaf. Judulnya ini adalah karena ada memang orang-orang Islam ini memang mau mendirikan negara Islam. Dia mau tunjukkan siapa bosnya di Indonesia ini. Ya. Dulu si Yosua Tewu nuduh ini gara-gara Paul nih, gara-gara Paul maka KC jadi korban. Kalau orang ya nggak bisa berenang, jangan nyalain pelernya gede. Nggak bisa berenang, nggak bisa berenang aja. Jangan nggak usah nyalain pelernya orang lain gede, ya. Orang kamu yang nggak bisa berenang, mau nyalain orang lain. Nah, ini sekarang seperti yang kita ngomong semua kan terjadi semua kan. Yang kita ngomong terjadi ini kira-kira 6 tahun nanti hukumannya. Kalau di bawah 50% nggak mungkin ya, tuntutan jaksa 10 tahun ya nggak mungkin di bawah 50%, minim 5 tahun, ya nggak mungkin di bawah 50%, itu udah rumus itu nggak ada itu. Minim ya 5 tahun, 6 tahun lah rata-rata, karena kan 2/3 kan, 2/3-nya 6 tahun 8 bulan, tapi biasanya 6 tahun. Ya 6 tahun karena ngikutin hukuman maksimumnya kan, pasal berlapis. Kalau saya juga kalau saya pulang ke Indonesia ditangkap ya kena pasal berlapis itu ya 6 tahun, walaupun aneh. Karena yang saya lakukan tidak melanggar hukum di negara saya sekarang, ya, yang saya lakukan itu tidak melanggar hukum. Tapi ya itulah, ada ketidakadilan. Makanya Ibu Putri berduka. Saudara nanti nggak akan lama lagi, nanti akan bencana lagi. Nanti bencana lagi. Karena setiap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia akan menuai bencana, ya. Dan ini nggak kapok-kapok lagi ya, bencana-bencana yang sudah terjadi ini orang nggak kapok-kapok. Heran saya dengan orang Indonesia. Dan lucunya malah ada yang nanggepin kata ya, ini bencana ini karena orang-orang kafir. Wah, bajingan juga nih orang-orang yang nggak tahu diri. Kalian yang bikin masalah, ya terus kalian salah-salahin orang kafir. Kalian sendiri yang bikin masalah. Kalau memang orang kafir bikin masalah, kenapa di Eropa nggak ada bencana? Bencananya cuma di Indonesia doang. Di negara-negara yang katanya banyak Islamnya. Kan berarti kan kalian bangsat semua kan, orang Islam ini kan berarti bangsat semua kan. Saking enaknya sama Allah, itu saking enaknya sama kalian makanya dikasih bencana. Nyatanya di Eropa, kalau memang Allah enak sama saya pasti saya sudah mati kan. Kalau Allah itu enak, Allahnya Islam pasti Allahnya Islam itu cinta sama saya. Makanya saya dikasih hidup di tiap begini. Ya artinya saya ngomong itu benar, nggak ada yang salah. Ya kan? Nyatanya orang-orang yang menangkap saya pada KO semua, orang-orang yang menghina saya KO semua. Padahal saya memberkati mereka, mendoakan mereka, ngasih makan mereka.